Sebelum saya ke Pak Iskandar, saya ke Bang Faisal dulu deh. Bang Faisal, ini ada banyak yang miss ya Bang? Catatan Bang Faisal juga begitu? Kalau saya boleh sampaikan gambarannya ya, kan ada beberapa kriteria. Pertama itu penduduk miskin absolut. Itu yang bulan Maret 2021 jumlahnya 27.540.000 jiwa atau 10,14. Itu yang wajib dapat itu ya. Itu miskin absolut. Sudah ada programnya sebelum pandemi. Dan di era pandemi ditambah karena diperkirakan ada yang tadinya tidak miskin jadi miskin. Nah, kemudian ada yang sampai desil 6 ya, kan ada 10 tingkat. 10 yang paling bawah sampai 10 paling atas. Jadi ada 10 kan. Nah, itu sampai 6 di decile itu ada 96,8 juta yang juga jauh dari mampu. Oleh karena itu BPJS kesehatannya ditanggung iurannya oleh pemerintah pada tahun 2020. Program PBI JKN, Jaminan Kesehatan Nasional itu. Nah, artinya ini kan juga rentan ini. Oleh karena itu asuransi kesehatannya ditanggung pemerintah. Kemudian ada kelompok insecure. Jadi yang dia tidak miskin ya. Tidak near poor, tidak nyaris miskin, tapi rentan dia, insecure. Ukurannya itu kira-kira per orang, menurut Bank Dunia ya, pengeluarannya kira-kira per orang itu 25.000 per hari. Jadi kalau keluarga dengan 2 anak itu jadi 100.000 kan, per hari. Nah, kalau boleh saya klasifikasikan, bapak yang pertama dari Pasar Minggu itu miskin ya, keluarga miskin. Yang bapak kedua yang badut itu pas-pasan, dia tidak miskin, tidak miskin absolut tapi nyaris miskin. Nah, yang ibu itu insecure karena kalau normal dia dapatnya 4 juta itu minimal ya. Jadi insecure. Biasanya ibu ini aman gitu, masih bisa nyekolahkan anak sampai kuliah, luar biasa ya Bu ya. Ibu luar biasa. Nah, tapi gara-gara pandemi ya dia tidak berkutik. Nah, yang insecure ini ada 143 juta orang. 143 juta orang atau 52,8% dari jumlah penduduk. Tapi datanya 2019. Nah, jadi ada yang memang tidak tercover nih, yang insecure ini. Dia belum resmi terdaftar sebagai miskin atau belum resmi terdaftar sebagai keluarga yang dapat asuransi ini. Nah, oleh karena itu harus cepat memang. Tapi ini kan rasanya sulit ya memahami. Ini kan pandemi udah 1,5 tahun lebih, urusan data aja nggak beres-beres gitu. Ya. Apapun alasannya, ada discrepancy gitu antara ada juga orang yang tidak punya KTP ya, itu nggak bisa dapat, yang hidupnya di mana-mana itu. Jadi ini pelajaran lah buat kita. Tapi yang terakhir ya, kan kini pelajaran udah sering sekali, udah deh. Satu sistem aja, jangan terlalu banyak paket gitu. Udah deh, satu aja jaminan sosial ya. Ya kalau anak, kalau bayi bagaimana, semua uang udah deh. Kalau pakai barang tambah repot, dikorupsi, tercecer, 20% habis buat logistik, jadi tidak utuh. Nah, bagaimana ini kalau dia tidak punya akun di bank ya? Pakai kantor pos, udah deh. Insya Allah, kok nggak kapok-kapok sih? Juliari itu udah contoh kok, udah dihukum, tapi sayang cuma 11 tahun ya. Harusnya hukuman mati itu. Kalau tidak mati, seumur hidup gitu. Jangan orang nasibnya. Jadi ayo kita mulai secepat mungkin, karena mereka tidak boleh kelaparan. Nah, tambah lagi, apalagi kalau mereka kena COVID, udah deh, selesai nih. Saudara-saudara kita ini yang jumlahnya banyak, 143 juta orang.
Pak Iskandar, jumlahnya banyak sekali loh yang insecure ini, tetapi bisa dimungkinkan mereka tidak terdata. Seperti tadi yang disampaikan, melapor pun juga tidak terpilih dalam tanda petik, Pak Iskandar. Terima kasih Mbak Mano. Pertama, kami ingin menyampaikan simpati dan keprihatinan kepada Pak Oto, Pak Sumantri dan Bu Yuliati ya atas permasalahan yang dihadapi. Mungkin saya akan memaparkan dulu sebenarnya supaya tahu juga nih masyarakat ya. Jadi kalau ada cerita-cerita tadi misalkan diberikan kepada saudaranya, sebenarnya dia berhak, maka dia seharusnya berhak mendapatkan perlinsos, perlindungan sosial. Ingin saya memaparkan dulu programnya. Sebenarnya banyak sekali memang program kebijakan perlindungan sosial untuk rakyat ini seluruh Indonesia. Ya, tadi yang diceritakan oleh Pak Oto tadi itu sebenarnya anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat dan kita alokasikan melalui daerah. Pertama ya, yang ada anggaran perlindungan sosial itu ini skema kebijakan perlindungan sosial ini kan didesain pemerintah untuk orang miskin maupun rentan miskin ya, desil 1 sampai desil 4. Nah, itu yang pertama adalah PKH, program keluarga harapan. Itu sudah dialokasikan 10 juta keluarga. Berarti rata-rata berdasarkan data yang ada satu keluarga itu 4 orang ya, bapak, ibu, 2 anak kita gunakan yang konservatif. Berarti itu ada 40 juta orang. Apa yang mereka dapat ya? Itu ibu hamil dan anak usia dini itu dapat 3 juta. SD dapat 900.000, SMP 1,5 juta. SMA dapat 2 juta, disabilitas dan lansia 2,4 juta. Ini diberikan selama 12 bulan, Mbak Mano. Iya. Itu dianggarkan pemerintah 28,31 triliun. Oke. Nah, kemudian yang kedua kartu sembako, supaya tahu nanti rakyat kita nih, bagus juga disiarkan oleh TV One ya, supaya jangan dibohong-bohongi nanti oleh mau RT-nya atau lurahnya ya. Itu kartu sembako, itu berdasarkan data yang ada 18,8 juta keluarga. Berarti kalau 4 anggota keluarganya 75,2 juta orang. Itu 200.000 per bulan, itu kemarin sampai 6 bulan. Dengan adanya PPKM level 4, maka itu ditambah 2 bulan Juli dan Agustus. Itu total anggaran tambahannya 7,52 triliun. Yeah. Totalnya itu 49,89 triliun. Kemudian juga diskon listrik, ini kesempatan juga nanti untuk Pak Oto, Pak Sumantri dan Bu Yuliati ya. Kalau Bapak punya listrik 450 volt, Bapak berhak diskon listrik 50% sampai Desember ya. Itu Bapak klaim itu. Itu nanti bisa mengurangi biaya pengeluarannya listrik Bapak Oto dan Sumantri dan Bu Yuliati tadi. Untuk kalau 900 volt dia 25% dapat diskon. Ini diperpanjang pemerintah sampai Desember, itu dianggarkan 1,91 triliun. Totalnya itu mencapai 9,5 triliun. Supaya tahu nih rakyat nih Mbak Mano ya, nanti sehingga mereka mengklaim nanti ya. Untuk bantuan sosial tunai itu ada 10 juta keluarga. Nanti termasuk Bapak jangan ragu-ragu Ibu, itu langsung aja ke RT-nya. Bila perlu laporkan ke lurah atau bupati atau wali kota atau gubernur ya. Nggak masuk. Itu 10 juta keluarga itu 300.000 per bulan Mbak Mano. Itu selama 6 bulan 17,46. Nah, BLT desa ini Mbak Mano, itu di desa-desa itu ada untuk 8 juta keluarga, itu 300.000 per bulan. Ini selama 12 bulan itu ada 28,8 triliun. Maka ini kita minta daerah ini, mohon maaf Pak Wagub, kalau bisa misalkan dipercepat BLT desa ini, itu salah satu bumper untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok 4 desil terbawah, 40% terbawah. Baik, selain BLT desa, adakah yang lain? Nanti Pak Iskandar akan lanjutkan. Satu lagi yang lain ini, sesaat lagi tetaplah bersama kami.